Mama itu loh di depan rumah itu kok ada orang jalan tanpa tanpa kepalanya itu kayak dipegang gitu loh Kak. Jadi saya juga mimpi gitu, tapi mimpinya itu kayak membentak aku gitu loh. Bisakah kita tanya dulu satu persatu, yang mana deh ya dari salah satu itu, maksudnya bisa konfirmasi dia itu siapa dan dari mana, Cantik? Tapi dari tadi Mbak Cica ngomong, datanya masuk semua di sini. Oh my god. Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Halo teman-teman, Harlo tuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan kali ini gue balik lagi sama lo, menemui lo untuk kita sharing tentang cerita horor dari subscriber indie.go.traveler di segmen cerita horor kamu yang lagi nonton. Ya, dan gue lupa, tunggu bentar ya. Oke, cerita horornya datang dari Cica, temen subscriber indie.go.traveler, yang akan kita bahas barengan sama Queen dan Canting gitu, karena di video sebelumnya kita habis ngobrol-ngobrol sama Canting dan mereka Queen dan Canting akan bantu menelaah dari cerita horor dari teman kita Cica ini. Gue akan invite mereka dulu ya teman-teman. Oke. Teman-teman, saat ini gue udah terkonek sama Canting dan ada Mbak Cica juga yang punya cerita horor yang kemarin dikirimkan ke DM-nya indie.go.traveler. Jadi teman-teman kalau mau cerita horor juga, sharing juga ke kita, nanti kita bahas bareng-bareng. DM aja ke akun Instagram indie.go.traveler ya. Oke. Mbak Cica, sekarang boleh cerita dari waktu seperti apa yang Mbak Cica ceritain di DM kemarin. Tentang rumah ya? Awalnya itu kan, ya itu mulai dari kontrakan yang pertama itu loh Kak. Oke. Itu kan memang kan saya cari kontrakan itu deket orang tua lah. Kebetulan itu ada rumah kosong sudah lama nggak ditempatin sama yang punya. Akhirnya saya itu nggak apa-apa, berani aja gitu kan kontrak di situ, kok hawanya enak gitu loh Kak. Akhirnya aku kontrak di situ, itu sudah pindah semua, itu enak. Lah semenjak sebelah rumah itu punya bisnis kayak kayak Gojek babat itu loh Kak. Jadi ojek auranya nggak enak gitu. Ojek online. Ya seperti itu. Nah itu sudah mulai hawanya, auranya tuh nggak enak Kak. Apalagi kan anak saya itu yang umur 6 tahun itu pertama pindah itu langsung gini, Mama itu loh di depan rumah itu kok ada orang jalan tanpa kepalanya itu kayak dipegang gitu loh Kak. Jadi kayak kepalanya buntung. Oke. Gitu. Mbak Cica, boleh dikasih tahu nggak ini kejadian kapan dan di mana lokasinya, daerahnya? Itu kejadiannya itu dekat rumah yang kontrakan baru ini Kak, sekitar 2 tahun yang lalu itu. 2 tahun yang lalu. Sorry, ini Mbak Cica sekarang di daerah mana tinggalnya? Sekarang di Gresik, di daerah perumahan Grand Hill dekat Giri itu loh Kak, di Makam Sunan Giri. Oke, di Gresik ya. Oke. Dan ini kejadiannya di rumah yang lama ya, bukan yang di sini ya? Iya, pokoknya ya lama, yang baru juga gitu, sering diganggu gitu Kak. Yang baru ini kayaknya lebih parah yang baru deh daripada yang lama. Oke, yang di lama. Awalnya kamu ngerasa tempatnya enak. Terus pada saat pindah, setelah berapa lama kamu merasa setelah berapa lama tinggal di rumah itu kamu baru merasa ada? Aku merasa enak itu sekitar 1 tahun Kak. 1 tahun itu masih belum, sebelah rumah itu belum ada jualan gitu. Katanya sih ceritanya dari suaminya yang jualan itu katanya suka pakai barang-barang gaib gitu loh Kak. Nah, dia itu cerita kayak gitu. Cuma anakku tuh sering kadang lihat, Mama itu loh yang di belakang gudang itu kenapa ya, maka ada kakek-kakek kayak gitu. Sering lewat, tapi kakeknya tuh kayak
apa ya, mungkin nggak bisa jalan atau apa, kadang merangkak, kadang itu ada di dalam gudang itu, Kak. Oke, jadi ini kita jangan ini dulu, jangan menuduh sebelah rumah atau apa dulu ya, Cica Ya, ya. Nanti biar ya, kita lihat dulu apa yang dari Canting lihat mungkin pakai kartu tarotnya ya. atau gimana. Kejadiannya apa aja dulu nih? Kejadiannya yang pertama anak-anakmu Yang ngelihat orang itu jalan tanpa kepala. itu yang sering lihat itu yang depan rumah itu yang jalan tanpa kepala itu kayak Aha. bunyi krinting krinting gitu loh Kak, kayak apa ya, bunyi kayak lonceng apa itu Iya, tanpa iya. kepala gitu. Oke. Itu. Oke. Terus yang di depan kamar mandi itu pocong. Itu sering anak saya kalau pipis itu kadang kaget gitu. Pokoknya sering-sering demam kayak gitu. Kalau habis lihat itu sudah wis kadang nggak ngomong, kadang apa gitu. Terus Oke. yang kakek-kakek itu ada tetangga sebelah rumah lagi bangun rumah baru itu Kak ya. Itu katanya pernah dibentak. Padahal kondisi kita itu belum nempatin rumah itu. Waktu itu pertama. Terus akhirnya tukangnya sampai berkali-kali ganti itu nggak ada, sampai sekarang rumah itu nggak jadi dibangun gara-gara dibentak, nggak tahu katanya ada yang bentak dari rumah itu gitu loh, tua-tua kakek-kakek gitu Kak. Oke, di itu kondisinya rumah yang lagi dibangun di belakang rumah kamu yang lama itu ya? Di sebelahnya Kak, Oh, sebelah sebelahnya. kirinya. Itu Sebelahnya kosong memang. lagi bangun rumah, terus tukangnya ngerasa ada yang ngebentak. Ada yang bentak itu, Sosoknya padahal kayak kondisi kakek. kita nggak di rumah. Oh. Nah, itu yang ngebentak dari rumah kamu bilangnya. Iya, Oke. itu kayak apa maksudnya, kayak jangan berisik kamu gitu, kayak ada yang ngomong kayak gitu. Oh gitu. Yang Dan suaranya tukangnya kayak tuh kakek. iya itu gantinya itu tukangnya kalau nggak salah sampai 3 kali, yang cerita dari yang penghuni rumah itu, yang punya Oke, rumah yang gitu. punya rumah yang lagi dibangun itu ya? Sampai 3 kali Terus ganti tukang. katanya tetangga kalau atau security yang lewat itu, Bu, coba rumahnya itu dinyalain yang lebih terang. Padahal itu sudah lebih terang 30 watt itu depan rumah. Kenapa kelihatan surem gitu? Kadang dilihatin kayak cewek, nggak tahu cewek kayaknya apa gitu loh. Kayak katanya sih WW atau apa gitu loh Kak. Aku cuma jarang dilihatin. Cuma memang suami saya kalau begadang kan mesti rokokan di luar. Itu kadang nggak enak di teras itu, kayak duduk printing gitu. Kadang saya juga nyeri dada gitu. Oke. Nah, kamu tinggal di rumah itu, rumah kontrakan yang lama itu berapa lama, Cica? Sekarang udah 2 tahun Kak. 2 itu tahun. Aku pindah tuh karena anak saya tuh suka lihat kayak gitu. Terus terutama anak kecil yang rumah kosong itu katanya suka mainin mainan anakku itu loh Kak, kayak gitu. Kadang ngajak ngobrol gitu. Kadang tanyain, kamu ngobrol sama siapa? Itu Mas, sama temanku gitu. Tapi nggak ada. Oke, anakmu umur berapa sudah? Ini Kak, umur sekitar 6 tahun. Hai. Itu loh. Kamu dulu sering ngobrol sama siapa, Dek? Sama siapa? Setan. Setannya apa? Oh, setan yang jalan tanpa kepala. Oh, sama anak kecil yang suka main. Oke. Kamu dikasih tahu nggak namanya siapa? Tahu nggak namanya? Nggak. Apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu Kak. Katanya sih kayak Chinese agak sipit gitu. Bentuknya seperti itu. Pakai baju apa? Ya seperti manusia katanya, kayak apa, sepantaran agak sipit-sipit gitu. Katanya sih di belakangnya, katanya orang-orang di belakang rumah itu ada kayak kuburan, tapi kayaknya jauh banget agak. Itu nggak dikasih tahu nggak? Apa anakmu bisa tanya nggak? Bajunya warna apa? Bajunya warna ya? Merah. Bajunya warna merah Kak. Bajunya warna merah ya. Oh ya udah. Tapi sekarang masih sering ketemu nggak? Sering ketemu. Kadang katanya pernah masuk ke rumah yang baru ini Kak. Oh gitu. Yang kontrakan baru ini sempat pertama kali saya pindah itu mainan sudah digerak-gerakin, padahal posisinya off gitu Kak. Oke. Nanti kita coba deteksi ya.
Oke. Mm-mm. Jadi 2 tahun di rumah yang kontrakan yang lama. Terus kamu Mbak Cica pindah karena tadi merasa sering diganggu gitu ya. Mm-mm. Oke. Iya. Dan sekarang di kontrakan yang baru dari waktu Mbak Cica DM lokasinya nggak begitu jauh dari rumah yang Eh, kontrakan yang lama. iya. Kayaknya yang ini lebih Kak, lebih rame gitu Kak. Cuma rumahnya yang nggak enak gitu loh Kak. Nggak, maksudku Gitu. lokasi rumah yang sekarang, kontrakan yang sekarang sama kontrakan yang dulu nggak begitu jauh. Cuma beda blok aja Kak. Oh, Beda masih blok. satu komplek. Satu komplek. Masih satu komplek, beda blok. Ya. Oke, nah terus yang di rumah yang sekarang, kenapa ngerasanya gimana? Kalau yang rumah sekarang itu awalnya itu pindah itu enak juga Kak. Terus lama-kelamaan itu apa namanya auranya panas banget Kak. Oke. Pokoknya kita masuk di ruang tengah ini, ruang tamu ini nggak enak sekali. Beneran. Itu apa namanya? Pertama kali suami saya yang sering diganggu, perempuan nggak tahu di ruang tamu ini. Sempat diajak, karena mimpinya kan diajak, terus ikut saya aja Mas katanya gitu. Cantik katanya gitu. Terus akhirnya suami saya nggak mau. Akhirnya apa namanya saya juga mimpi gitu, tapi mimpinya itu kayak membentak aku gitu loh. Kamu nggak usah di rumah ini, mending kamu keluar aja biar suamimu sama-sama gitu loh Kak. Waduh. Kayaknya usil banget deh itu yang tengah itu kayak aku ya juga ngerasa nggak enak gitu loh. Pokoknya setiap mimpi itu suami saya sakit gitu loh Kak. Perempuan ya, rebutan laki-laki ya. Enggak sih, enggak juga. Oke, Canting. Ya. Ya, kita coba lihat dari rumah yang pertama dulu ya. How? What do you think? Yang rumah yang pertama itu yang kakek-kakek tadi ya? Kakek-kakek dan orang tanpa kepala itu loh, sama anak kecil yang main sama dedek tadi. Sama anak kecilnya dari tadi tuh apa namanya ada. Oke, kau sudah terkoneksi sama anak kecil itu juga. Oke, masih di situ ya, masih ngikutin si dedek. Iya, energinya sih, cuman dedeknya sekarang udah nggak terlalu peka. Ya. Oke. Higa tuh. Kenapa? Aku koneksi sama ini loh, yang kepalanya nggak ada gitu loh. Oh my goodness. Itu suka lewat ini Kak, suka apa lewat itu kalau yang kepala itu kayak bunyi kerincing tapi kepalanya nggak ada dipegang. Apa sih yang kayak di jeruk purut itu ya? Pastur. Persis katanya Kak. Pastur apa gitu. Ya itu ya? Kepala itu loh. Ini jadi aku tuh pintu gue kebuka sendiri. Edan. Ngapa dah? Jadi aku gini Mbak Cica, aku basicnya emang nggak terlalu bisa gambar. Tapi dari tadi Mbak Cica ngomong datanya masuk semua di sini. Oh my god. Aduh Kak, itu serem banget beneran. Okay. Itu yang dilihatin anakku bener. Ya. Jangan dilihat. Ini yang anak kecil nih. Iya Kak, bener Kak. Dan aku nyari buku aku biasa gambar nggak ketemu. Jadi ini aku mohon maaf, aku buku pijet. Ada aja lagi cantik Dan coba. apa namanya? Nyari pulpen nggak dapet. Aku pakai eyeliner aku. Ya ampun. Buat kerahannya pakai ini nih, lip tint. Ya ampun. Maaf ya. Gak apa-apa. Oke. Mungkin biar datanya masuk. Ya, mungkin biar nggak terlalu anaknya Cica Parno, mungkin anaknya Cica jangan lihat dulu. Coba boleh lihat kasih gambar lagi, Canting? Boleh. Nanti kamu fotoin ya, Cantingnya kamu fotoin kirim ke aku ya. Itu gambarnya Kak. Oke. Oh iya itu Kak. Iya ini ya. Ini yang anak-anaknya ya. Iya. Iya. Oh my god. Itu udah Kak. Ini dia megang kepalanya.
Hahaha. Ini benar Kak yang bawa itu Kak yang sering ini pertama kali nongol. Oke. Hmm. Oh, jadi Nah kepalanya ini itu yang cewek yang datang ke rumah terakhir yang ketemu suami Mbak Cica. oke. Iya, itu dari memang penghuni rumah sini apa? Oke, ini taruh lihat Cica ya. Oke. Iya itu. Napas. Oke. Canting. Kita konfirmasi satu-satu dulu ya. Kamu, gimana? Bentar. Oke. Bentar. Napas dulu. Sebentar. Masuk semua. Soalnya tadi kan pas cerita sambil ngedengerin gitu kan, data masuk. Mumpung masuk gitu kan. Maksudnya tuh mumpung masuk gimana ini karena biar nggak mampet gitu. Biar nggak mampet. Ya udah yang seadanya pakai eyeliner coret-coret. Ya udah deh. Ini jadi ini ya udah. Tapi tangan aku masih dingin bentar. Oke. Sekarang gimana kita mau konfirmasi jadi? Bisakah kita tanya dulu satu persatu? Yang mana deh dari salah satu itu? Maksudnya bisa konfirmasi dia itu siapa dan dari mana, Canting? Anak ini, oke. Iya Kak, itu kok sering ganggu. Masih sampai sekarang ya? Iya, masih kadang itu mainan biasanya habis maghrib itu loh Kak. Mainan itu makanya sampai sekarang tak sembuhin semua mainannya. Karena sering dimainin itu. Kalau posisi anak saya nggak ada Kak, misalnya main di luar gitu. Kadang aku yang sering diganggu itu Kak. Gimana Canting anak kecil ini? Jadi emang ini anak ngikutin sebenarnya ngikutin orang tuanya, antara ngikutin suaminya Mbak Cica atau ngikutin ngikutin Mbak Cicanya. Terus sampai rumah dia sebenarnya sih tempatnya nggak di situ gitu, cuman dia bingung mau kemana, jadi kemanapun Mbak Cica pergi ngikut deh, karena Mbak Cica punya anak kecil gitu, jadi kayak ngerasa itu temennya juga, dan si anaknya Mbak Cica juga bisa ngelihat gitu. Ini menarik buat dia karena dia sebenarnya mau menyampaikan sesuatu. Aku rasa sih dia kayak dibunuh gitu deh. Nggak dibunuh sih, cuman kayak dibiarin kelaparan. Dibiarin mati kelaparan gitu. Agak kurus itu loh Kak, katanya anak saya itu kurus kayak hitam gitu, tanpa baju. Kadang tanpa baju pakai baju. Itu yang sering sampai sekarang Kak. Yang masuk data ke aku bajunya warnanya merah. Tapi merahnya kayak nggak tahu itu merahnya merah darah apa bukan ya. Oke. Kayak lunturan gitu maksudnya. Iya Kak, kayak kusem gitu. Iya, agak kusem gitu. Merahnya nggak tahu merah darah, tapi memang kayak darah kering gimana sih? Agak kecoklat-coklat tapi masih ada merah-merahnya gitu kali. Iya. Ya dia kayak dianiaya juga, dibiarin mati kelaparan. Terus ya setelah aku dapat datanya sekilas sih dari dia. Dia ngasih tahu namanya itu Tio. Wow. Oke. Namanya dia ngasih tahu namanya Tio. Ya, aku lapar. Dia bilang gitu. Terus dia mungkin ngelihat mainan-mainan itu ya dia nggak, ya sebelumnya dia nggak punya itu. Jadi dia memang keluarganya atau orang tuanya termasuk yang nggak mampu, dan dia suka ngeliatin teman-temannya kalau main, dia nggak punya mainan. Terus ya aku rasa orang tuanya juga meninggal sih. Dia udah nggak punya orang tua. Orang tuanya ini setelah meninggal dia kayak jadi luntang-lantung gitu. Iya, dia kelaparan. Terus dia ketemu orang yang salah. Dia dimanfaatin ya kayak pengemis gitu. Suruh ngemis kayak gitu. Terus ya dia dianiaya sampai kayak udah dia kelaparan, dia dianiaya
Oke, aku tracking jadinya nih. Ya udah sih, kalau menurut aku dia memang pada dasarnya penasaran, arwah penasaran. Oke. Ya Baik, Kak, baik. emang itu Kak, apa namanya? Waktu anak saya itu ngomongnya masih belum jelas kan. Iyo, siapa temanmu Iyo gitu, tapi belum Iya. Tio gitu Kak. Mm-mm. Oke. Iyo, apa ya iyo gitu Iya. kan sebelum sekolah itu Kak. Iyo. Ya. Jadi tadi antara Rio atau Tio. Jadi aku tegasin lagi Tio atau Rio. Dia bilangnya Tio. Tio Oke. berarti namanya. Tio. Oke, ini teman-teman, ini Queen baru join. Hai Queen. Hai. Queen. Sinyalnya masih belum bagus. Yo. Oke, iya Queen. Ya, jadi tadi Mbak Cica, kenalin ada Mbak Cica, tadi udah cerita gangguan-gangguan Mbak yang Cica. terjadi di rumahnya. Di Ya. rumahnya Queen, dan ternyata pada saat Mbak Cica cerita, Canting udah coba menggambar apa aja yang tadi diceritain. Canting boleh sekali lagi tunjukin ke Queen gambarnya. Nah, sosoknya ada beberapa sosok ini, Queen. Dan tadi kita baru bahas sosok anak kecil yang ada yang berbaju merah di sebelah kanan itu. Oke. Iya, itu namanya Tio. Tadi Canting Tio. dapat konfirmasi namanya Tio, dan dia sosok hantu yang anak kecil yang dulu sering main sama anaknya Mbak Cica, dan sampai sekarang masih suka iseng gangguin mainan atau nyala-nyalain mainan Queen. Iya. Oke. Dan sekarang Tio ini cuma bilang kelaparan gitu ya, Canting ya? Iya. Aku lapar. Dia bilang gitu. Ya, aku ngelihat dia kayak bener-bener dia kelaparan. Terus dia sempat kayak ngalamin muntaber. Oke. Di bener, hidupnya Kak. terakhir itu. Apa Bener ya? anakku mual terus di situ sampai tak bawa ke dokter itu normal semua, lab semua, cuma panas semua normal semua Kak. Nyerep jadinya ya pas dekat sama si Tio ini ya. Iya. Ya aku baru dapat datanya kalau dia tuh sebelum meninggal itu dia kayak ngalamin sakit dulu, muntaber, terus kayak orang yang manfaatin dia ini juga yang emang bukan manusia kali, dianiaya, yang nggak mau ngasih berobat malah dimatiin. Oke, malah dibunuh gitu ya? Iya. Oh my god. Itu kejadiannya udah berapa tahun ke belakang, Canting katanya? 2009-an, 2008 akhir. Oke, 2008 akhir dan antara 2008 akhir sampai 2009 ya, berarti kejadian Tio itu. Oke, dan sekarang Tio masih ada dekat dedeknya ya? Kadang ada, kadang enggak gitu. Cuman aku tadi nangkap vibrasinya deket sana, nggak ada. Ternyata dia kesini. Oh my god, sekarang ke Canting ya. Oke. Dia apakah emang cuma ikut aja atau apa ada niat khusus? Dia cuma ikut aja sih. Satu, sebenarnya kasihan dia nggak punya orang tua. Yang kedua, ya dia mungkin sering mainin mainan si Ade tuh karena dia nggak pernah punya mainan. Oke. Yang ketiga, dia memang di akhir dia hidup, dia dalam keadaan sakit dan kelaparan. Ini gitu. Queen koneksinya belum bagus. Sebenarnya maksud gue kalau emang nggak punya rumah biar diadopsi sama Queen aja. Oke, coba nanti diajak ngobrol lagi ya. Tapi maksudnya gini, kalau si Tio masih mau ke tempatnya Cica atau gimana jadi maunya? Dia bilang, aku nggak punya temen, aku lapar, perut aku sakit, dada aku sakit, katanya gitu.
kenapa kamu gangguin? Aku tanya gitu kan. Enggak, aku nggak ganggu katanya. Cuman memang anaknya Mbak Cica bisa ngelihat, jadi mungkin jadi terganggu. Jadi memang niat Oke. dia nggak mengganggu. Niatnya nggak mengganggu ya Mbak Ya, Cica sebenarnya. sebenarnya dia niatnya nggak mengganggu, dan memang dia ya watak dia kayak anak-anak kecil seperti pada umumnya gitu. Cuman memang dia meninggal lebih dini aja. Oke. Fisiknya, wataknya, karakternya itu tetap anak-anak Oke. sampai kapanpun itu. Nah, kalau ini kan pasti kemungkinan kalau kita putus koneksi dia pasti akan balik lagi ke Cica nih. Saran buat dari Cantik untuk Mbak Cica apa? Untuk Saran si anak aku kecil ya. buat si anak kecil ini, jadi mungkin untuk sementara ini ya Mbak Cica kan udah tahu namanya Tio. Jadi dicoba aja untuk kita nggak ngajarin ini, ngasih makan ini apa namanya, ngasih makan jin atau segala macam ya. Cuman kan ini balik lagi, kalau si Tio ini sebenarnya nggak niat ganggu. Cuman nanti Mbak Cica kalau lagi ibadah coba bawa dalam doa nama Tio. Ya. Oh iya. Setuju. Iya, iya Kak. Iya. Iya. Ya dalam doa aja gitu, ya sebut aja nama Tio. Semoga kamu tenang. Ini nggak menghilangkan dia, tapi frekuensi dia tuh lebih soft gitu, Ya. lebih Soalnya halus kan, gitu. ya, soalnya gini Kak, waktu kan sering diganggu ya, kadang pintu itu gebrak gitu, terus kayak kabel itu digerak-gerakin, tapi kita lihat itu posisinya benar. Nah, waktu itu suami saya kan marah karena adiknya yang kecil itu mungkin tahu, cuma kan masih bayi ya, masih belum apa, cuma rewel aja. Ya suami saya itu bilang gini, kamu ini ganggu terus, saya cekek lah. Tiba-tiba saya bangun tidur itu sini saya sakit gitu loh Kak. Itu sampai aku periksa ke dokter itu aman-aman aja gitu loh. Terus habis itu tak buat aku doa itu hilang sendiri gitu Kak, kayak nggak bisa ngomong sampean. Ini tuh gara-gara kamu yang ngomong gitu, seharusnya jangan ngomong gitu gitu. Gitu. Soalnya anaknya bilang, papa kok jahat sih, jangan bilang gitu Pak gitu katanya. Iya. Iya. Ini maksudnya apa, makhluknya Mbak Cica, makhluknya ini udah ngasih namanya, ini bagus banget sebenarnya sih. Ya, ya Cantik ya. Ini satu langkah yang bagus. Jadi ketika Mbak Cica nanti berdoa dan ada namanya Tio ini, buat doain, dan itu energinya tadi gangguannya nggak akan seagresif sekarang diharapinnya ya Cantik ya. Dan mungkin untuk memproteksi ke internal keluarga, jadi nggak terlalu terpengaruh dan nggak terlalu berdampak juga sampai ke fisik, main fisik itu. Mbak Cica balik lagi ke doa juga, bawa nama sendiri, nama anak, nama suami, nama circle keluarga ini untuk dibawa doa. Jadi kayak kita ngeluarin energi proteksi gitu. Iya Kak. Energi proteksi untuk keluarga kita sendiri gitu. Dan biar si Tio-nya ini juga nggak terus-terusan ganggu, ya coba bawa nama Tio ini dalam doa, terus ya udah ngomong aja dalam hati, Tio, kamu jangan nakal lagi ya nak, gitu, kayak ngomong sama anak-anak aja, Tio, kamu jangan nakal lagi ya nak, gitu kan. Nah ini aku hadiahin doa loh gitu. Jadi kayak ya dia merasa dia juga dia diakuin gitu, dia ada gitu. Karena beberapa tingkahnya tuh dia kayak ngasih tahu, aku ada di sini loh gitu, aku ada di sini loh gitu. Iya Kak, benar. Iya benar Kak, itu Kak selalu apa ya, ngasih tanda gitu loh Kak. Mesti kalau enggak, kadang itu anakku males mah di rumah, kenapa? Ya itu mah diganggu, aku main di luar aja gitu. Kadang gitu Kak. Itu yang bikin gitu. Sekarang sih kayak dia udah ada namanya, dia udah ngasih tahu namanya, namanya Tio tadi. Next time dibilangin baik-baik aja. Biasanya dalam hati aja. Iya. Biasanya kalau udah dibilangin baik-baik, apalagi kita udah tahu namanya, itu biasanya mereka langsung bereaksi kok, langsung apa, sadar gitu loh. Gitu Mbak Cica. Iya Kak. Ya. Oke. Gitu.
And the others entitas nih, the others entitas. Mana yang bisa Aku kamu tutup. jelaskan? Aku tutup, aku takut. Ngeri loh. Ngeri. Ada di Mana? sini satu yang perempuan yang nemuin si suaminya Mbak Cica. Oke. Dia ini asalnya dari salah satu pohon di sekitar rumah. Oke. Pohon Jadi- itu mungkin Kak, di depan rumah kontrakan lama itu kan memang kayak pohon apa ya, trembesi atau pohon apa yang tengah-tengah itu rumah kontrakan itu memang ada pohon-pohon besar gitu, luas gitu loh Kak. Apa dari situ apa gimana? Apa Iya, dari jadi yang rumah kontrakan lama yang di teras itu apa itu? si suami ditemuinya di rumah yang mana? Yang baru Kak? Yang baru, yang ini, yang sekarang ini. Iya, yang di ruang tengah. Di ruang tengah gitu. ini. Iya. Bukan. Itu sering beda Kak, lagi. mimpiin itu sering. Beda lagi yang di rumah lama tuh beda lagi. Jadi yang kemarin nemuin yang di rumah baru ini, dia ada di dia tempatnya ada di pohon di sekitar rumah. Aku nggak tahu dia ini ikut dari jalan sampai pulang atau gimana. Tapi memang bukan di tempat yang lama, bukan di rumah dari rumah yang lama. Oke. Dia ini baru. Itu Ini semacam apa usil gitu dah Kak? Usil, dia tuh ganjen sama cowok. Bener Kak, itu ya ampun Kak, itu dimimpin terus Kak. Kadang itu kakinya suami saya tuh kadang dipegang gitu loh Kak. Kalau tidur di tengah, kalau di kamar gitu enggak jarang. Mbaknya ya main pegang-pegang aja loh. Centil ya mbaknya. Iya, mungkin buat pelajaran buat yang lainnya juga. Mungkin nanti kalau misalnya dari luar rumah itu usahain kalau bisa sih ada sedia air di depan rumah, ya cuci kaki di depan rumah gitu kan, belum masuk ke rumah gitu. Masuk ke rumah melangkah pakai kaki kanan, ya kalau di muslim kan bismillah, kalau misalnya di agamanya Mbak Cica mungkin apa, ya mohon perlindungan Tuhan gitu kan. Terus udah itu ya biasakan semaksimal mungkin tidur itu dalam keadaan bersih, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Kalau muslim itu wudhu ya. Mandi lah pokoknya, mandi aja. Ya udah kan daripada ini kan aman sekalian mandi kan. Baju ini harus dipakai yang bener-bener baru dari lemari gitu. Jadi jangan pakai baju bekas aktivitas seharian meskipun cuma di rumah. Itu kalau mau tidur, biar nggak mimpi didatengin sama entitas, biar nggak ketindihan, ya nggak. Itu sih dua itu yang utama. Kalau aku beberapa kali memang dapat data masuk atau klien masuk keluhannya itu. Aku udah saranin itu ya, sekarang udah nggak ada keluhan lagi. Memang Mbak Cica di rumah memang suka kelupaan ganti baju kalau habis dari luar atau gimana Mbak Cica? Pernah kayaknya ngerasa? Suami pernah kayak gitu, cuma jarang sekali. Cuma kalau suami habis keluar ya pakai buat tidur gitu. Oh masih suka kayak gitu ya? Iya, kalau pulang kerja gitu capek wis langsung bablas gitu. Bablas. Oke, ya maksudnya berarti Canting dapat memori itu kan maksudnya nggak salah gitu kan, karena Mbak Cica sendiri konfirmasi bahwa pernah ada kebiasaan itu, dan itu yang akhirnya undang tadi entitas yang dari luar itu sampai datang ke mimpi gitu loh Mbak Cica. Oke. Energinya, debunya itu kan kalau gesekan tetap nempel. Canting, kita masih bisa lanjut menjelaskan entitas yang lain? Sebentar, aku buka lagi. Enggak, soalnya ini kan meeting time-nya udah mau habis. Aku bikin meeting time baru aja, Ray. Masih mau tahu Mbak Cica? Tapi kalau menurut aku sih, yang kepala buntung ini jangan ya. Oke. Agak serem itu Kak kayak. Oke, kita bikin meeting time baru aja biar nanti mungkin ada 1-2 yang masih pesan yang mau disampaikan ya.
kayak mereka tuh langsung pas disebutin gitu kan, pas disebutin kayak tiba-tiba masuk apa ya, dia tuh masuknya sih ke jin ya. Oke. Dan itu cuma emang karena berseliweran di rumah aja, depan rumah gitu. Dia tuh kayak ada satu nama tapi nggak masuk ke aku, dan aku cuman masuk kalimat keduanya.